Berbicara tentang kebudayaan itu harus melekat dengan kata toleransi. Bagaimana nih Pak menerapkan nilai toleransi dalam keanekaragaman di Banyuwangi sendiri? Walaupun di sini terdiri dari berbagai suku, termasuk ada Madura, juga ada Jawa, ada Osing dan Ajatinya. Tetapi dalam menghormati rasa toleransi antar umat beragama, termasuk juga lain-lain, ini biasanya kita setiap tahun adakan festival yang namanya yaitu Festival Seni dan Budaya. Sekarang saya mau nanya nih sama Bapak, Iya. gosip atau fakta sebelum menjabat jadi wakil bupati, Bapak seorang Nah, ini. petani. Wah ini rahasia perusahaan ini ya yang keluar ini. Iya, Bener. betul. Pak, kita tahu nih, peran perempuan itu kan harus selalu dilibatkan dalam pencegahan paham ekstremisme di masyarakat. Dan kita tahu juga nih, Bupati Banyuwangi seorang perempuan. Apa sih yang Bapak dan Ibu sering diskusikan terkait hal ini? Bahwa ibu itu selalu bekerja keras, tidak mengenal lelah, siang malam untuk membangun komunikasi kepada kaum milenial, terutama kaum wanita atau gender itu. Jadi jangan pernah takut menjadi wanita, bahwa wanita punya hak yang sama di dalam menduduki tempat-tempat yang strategis, dan pemerintahan juga bisa memberikan inspirasi dan keterangan-terangan bagaimana sebenarnya paham radikalisme yang harus memang kita jauhi. Manusia dan kebudayaan tak terpisahkan. Mereka secara bersama-sama bergandengan tangan menyusun kehidupan ini. Keanekaragaman budaya pun harus diikuti dengan rasa toleransi. Dan sekarang saya Fiona sedang berada di sebuah kota yang memiliki keanekaragaman budaya, Banyuwangi. Dan tentunya hari ini Fiona akan ngobrol langsung bersama Wakil Bupati Banyuwangi. Halo, Assalamualaikum Bapak Haji Sugira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Fiona. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Yang penting hari ini kan kita sehat, Iya, ceria. alhamdulillah. Terima kasih ya Bapak. Iya, Kita siap. udah disambut nih di Pendopo Banyuwangi. Iya, ya beginilah Banyuwangi. Memang masyarakatnya ramah. Oleh karena itu siapa yang datang ke Banyuwangi pasti ingin kembali. Waduh, Begitu. ini saya akan kembali lagi ke Iya, sini. harus. Dan kalau kembali harus ajak teman-teman. Iya pastinya Iya. Pak. Pak, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, Fiona mau infoin ke Sobat Damai bahwa syuting ini sangat menerapkan protokol kesehatan. Fiona sudah swab antigen dan Bapak juga, alhamdulillah hasilnya negatif. Jadi kita buka masker ya Pak, biar ngobrolnya Boleh? lebih jelas. Boleh buka masker ini ya? Boleh Pak, biar wajahnya terlihat. Nah Pak, saya langsung ingin bertanya tentang Banyuwangi sama Bapak. Iya. Karena Banyuwangi ini sangat indah ya. Betul. Sangat banyak aneka budaya di sini. Dan gak lepas dari kata toleransi ya. Betul. Berbicara tentang kebudayaan itu harus melekat dengan kata toleransi. Bagaimana nih Pak menerapkan nilai toleransi dalam keanekaragaman di Banyuwangi sendiri? Ya, begini Mbak, memang Banyuwangi ini terkenal masyarakatnya yang ramah. Walaupun di sini terdiri dari berbagai suku, termasuk ada Madura, juga ada Jawa, ada Osing dan Ajatinya. Tetapi dalam menghormati rasa toleransi antar umat beragama, termasuk juga lain-lain, ini biasanya kita setiap tahun adakan festival yang namanya yaitu Festival Seni dan Budaya. Itulah yang merekatkan rasa toleransi kita dan bertanggung jawab untuk mempertahankan seni asli budaya daerah Kabupaten Banyuwangi. Begitu Mbak. Oh gitu. Iya. Nah, festival ini sudah berjalan berapa lama Pak? Festival ini berjalan mulai tahun 2012 Mbak, sampai dengan tahun 2019. Karena tahun 2020 kita terkena pandemi COVID-19, secara otomatis karena ini juga kalau diteruskan melanggar protokol kesehatan, tentu itu dihentikan. Dan itu ada sekitar 123 festival. Oh, salah satunya festival apa Pak? Ya, salah satunya ada festival santri, festival kebu-kebuan, festival Apa tuh Gandrung Sewu. festival kebu-kebuan? Kebu-kebuan itu ada daerah satu desa yang
di sebuah desa itu kan ritual dengan menggunakan kerbau itu, baik itu diyakini akan mendatangkan rezeki dan lain sebagainya. Itu dan setiap tahun juga dilakukan, di samping juga petik laut dan lain sebagainya, di Muncar, di Lampon, yang juga diyakini akan mendatangkan produksi ikan yang banyak. Itu tetap dilakukan sampai hari ini. Itu mirip-mirip berarti sama aja dengan festival adat ya Pak? Ya, hampir dikatakan itu memang festival adat. Festival adat. Yang paling seru tuh di tahun berapa Pak? Dan menurut Bapak di antara semua event yang paling menarik yang mana nih? Iya, karena kita itu mulai 2012 sampai 2019, menurut saya yang paling seru itu di tahun 2019 sebelum pandemi ini datang ke Banyuwangi. Itu kenapa serunya, kenapa? Iya, karena dari berbagai macam festival bisa ditampilkan. Ada Gandrung Sewu dan bahkan di wilayah selatan yang mayoritas penduduknya itu orang Jawa Mataraman, itu juga sempat mengadakan festival yang namanya wayang kulit dan sebagainya. Dan itu dalang-dalang muda itu kita tampilkan dengan mengundang dalang-dalang profesional, dan dengan kerjasama Dinas Pariwisata setiap tahun juga diadakan gelar seni wayang kulit khususnya di wilayah selatan untuk menceritakan bagaimana Pandawa dan Korawaye untuk memperjuangkan kebenaran di atas segala-galanya. Gitu. Ya Pak, festival tadi kan melibatkan semua kalangan termasuk generasi milenial salah satunya. Bagaimana strategi Pemkab Banyuwangi dalam hal pencegahan paham radikal dan intoleran? Ya, memang pemerintah daerah utamanya harus hadir di kalangan milenial tersebut dalam rangka untuk mencegah aliran radikalisme ini. Kita ada forum komunikasi antar umat beragama. Di situ juga memberi pencerahan terhadap keterangan-keterangan terhadap paham radikalisme yang mungkin bertentangan dengan landasan kita, dasar negara kita, yaitu Pancasila. Di samping itu juga ada beberapa yang namanya semat santri, semat baca kitab kuning dan lain sebagainya, semat sholawatan, semat yatim piatu, itu termasuk juga salah satu kita tanamkan hati mereka bahwa itu ikut bertanggung jawab terhadap kelangsungan Banyuwangi, sehingga juga untuk salah satu tindakan preventif masuknya radikalisme di Kabupaten Banyuwangi. Begitu Mbak. Gitu, berarti banyak program smart-smartnya tadi, smart santri, smart apa ya, semat santri, semat baca kitab kuning. Baca kitab kuning. Dan satu lagi nih, ada sistem smart kampung. Ada. Itu seperti apa Pak? Ya, boleh dijelasin? Smart kampung itu gini, jadi di dalam luas Kabupaten Banyuwangi ini ada sekitar 217 desa dan kelurahan, dan itu sudah terpasang jaringan IT yang namanya Smart Kampung, sehingga informasi dari secara terintegrasi dari pemerintah dari Kabupaten Banyuwangi bisa langsung diterima dari masing-masing desa sebanyak 217 desa dan kelurahan itu. Dan program itu sudah berjalan berapa lama Dan Pak? program itu sudah berjalan sejak Pak Abdullah Suwarno menjadi bupati. Seperti itu, dan kita melanjutkan. Tahun berapa? Ya sekitar 5 tahunan lah. 5 tahunan ya, sekitar 5 tahunan seperti itu. Dan yang dalam rangka kita juga menggait kaum milenial, maka juga dalam seni budaya kita tampilkan sama festival jazz dan lain sebagainya itu. Termasuk festival Gandrung Sewu yang pesertanya adalah kaum milenial dari SMP SMA itu. Di samping untuk mencintai bahwa Banyuwangi itu punya seni budaya yang adiluhung, juga untuk menangkal aliran radikalisme itu masuk ke Kabupaten Banyuwangi, seperti itu. Berarti dengan program-program dan event itu semua generasi dirangkul. Betul, ya? Jadi semua generasi dirangkul, bahkan semua pelaku seni budaya juga dilibatkan dalam rangka memberikan pencerahan bahwa Banyuwangi ini memang kaya raya dan semuanya bisa kita aktualisasi dalam bentuk festival itu. Nah gitu. Iya. Saya juga boleh loh Pak diundang Pak, boleh, kalau boleh. butuh pengisi acara. Oh, ya. Saya dengan senang hati nih Pak. Makanya ada slogan Banyuwangi, siapa datang pasti akan ingin kembali. Iya, saya kembali Pak kalau diundang Pak. Sekarang saya mau nanya nih sama Bapak, gosip atau fakta sebelum menjabat jadi wakil bupati, Bapak seorang petani. Wah ini rahasia perusahaan ini. Ya yang keluar ini. Iya, bener. Betul, memang saya bukan hanya petani aja Mbak, saya itu adalah seorang buruh tani. Yang saya makan besok apa itu kadang saya juga tidak bisa melihat,
Di samping itu saya memang buruh, setelah itu buruh, kenalan dengan orang-orang besar yang berhasil dalam bidang pertanian, saya menimba ilmu di situ dan akhirnya saya menjadi seorang petani dan juga menjadi ketua kelompok tani, ketua gabungan kelompok tani, ketua LMDA, Lembaga Masyarakat Diyau, dan ketua BPD, dan ketua-ketua yang ada di desa itu semua akhirnya dilimpahkan ke saya. Dan itulah yang menjalari akhirnya saya ini dikenal banyak orang, terutama di kampung saya pada saat itu. Dan menjadi ketua BPD itu sampai saya keluar dengan sendirinya ketika saya dicalonkan oleh fraksi PDI Perjuangan menjadi DPRD 3 kali berturut-turut dan sampai hari ini. Dan buruh petani pertama yang jadi wakil bupati ya Iya, Pak? betul itu Mbak. Hebat sekali Betul. Bapak. Saya senang Iya. sekali nih. Jadi motivasi juga untuk orang di luar sana Iya, kan. betul. Makanya jangan pernah takut dan malu menjadi seorang petani. Bahwa di dalam pertanian itu banyak ilmu yang memang harus kita serap, kita pelajari. Bahkan dengan belajar itu kita akan tahu sebenarnya suka duka dalam berjuang. Dan akhirnya itulah yang membawa keberkahan bagi saya dan keluarga saya. Dan akhirnya saya ditugaskan oleh partai untuk mendampingi Ibu Bupati, Ibu Pesdiani Aswar Anas sebagai wakil bupati. Dan jangan pernah lelah untuk bermimpi Pak. Tapi Bapak nyangka nggak tiba-tiba, loh kok saya jadi wakil bupati nih? Ya memang awalnya saya juga tidak nyangka dan bahkan saya sudah dilantik pun kadang saya juga tidak merasa kalau saya ini sudah menjadi wakil bupati, sehingga seringkali saya itu juga nyelonong omongan kata-kata lah nyaporek dolan ayo bareng dan lain sebagainya itu. Kadang itu kan juga gaya mungkin pembawaan saya dari desa itu memang tidak pernah bisa lupa walaupun saya menjadi seorang wakil bupati di Banyuwangi ini, Mbak. Begitu Mbak Fiona. Ini satu lagi nih, Iya. gosip atau fakta, Bapak bisa nyanyi atau enggak? Ya insya Allah kalau lagu-lagu lama memang saya suka nyanyi, terutama Langgam Jawa dan Banyuwangi, lagu-lagu Banyuwangi. Boleh lah Pak, sedikit Pak, saya mau pengen dengar suaranya. Kalau lagu Jawa nih. gini, biasanya yang berkaitan dengan petani, bahwa petani itu hidupnya di desa, hidupnya sederhana, tetapi badannya sehat, bahagia, tetapi walaupun kerja keras tidak akan pernah melupakan kepada Tuhannya. Ini akan saya nyanyikan sedikit ya, boleh. namanya Gending Sambal Kemangi. Ini jangan asem kecut sambale kemangi, mangane bubar nyambut gawe, senajan lawuh tempe neng sehat awake, segere ngombe banyu kendi, rokok nglinting dhewe, najan mung manggon ana desa, nyatane ayem tentrem kumpul sak keluarga, enak apa wong urip ana alam donya, yen wegah rekoso urip ra bisa mulya, kudangane Rama lan ibune sregep nyambut gawe, aja lali Gustine. Itu Pak. Iya. Bagus sekali. Saya lihat mata Bapak berkaca-kaca Iya. nyanyinya. Teringat masa dulu. Iya, ini menceritakan kehidupan saya waktu menjadi seorang petani. Walaupun kerja keras, tapi tidak pernah susah. Karung rokok pun juga nglinting dhewe, minumnya juga air putih. Kerja keras tapi tidak lupa dengan Tuhannya. Seperti disampaikan Rasulullah, ikmali dunya kaka annaka taisu hoda wa mali akhirati kaka annaka taisu abada. Bekerjalah kamu semaksimal mungkin, sekeras-kerasnya, seolah-olah kamu besok akan hidup selamanya, dan beribadah sekusuk-kusuknya seolah-olah kamu akan mati besok. Seperti itu Mbak. Jadi gending itu ada relevansinya dengan sabda Rasulullah seperti itu, hadis Nabi seperti itu. Ya semoga aja nih Pak banyak Iya. orang di luar sana yang nonton Iya. podcast ini jadi terinspirasi Iya, mendengar cerita Bapak, karena nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini ya. Iya, betul. Semua serba mungkin kalau memang itu sudah dikehendaki oleh Allah. Iya, memang seperti sudah itu. takdirnya. Iya. Pak, kita tahu nih, peran perempuan itu kan harus selalu dilibatkan dalam pencegahan paham ekstremisme di masyarakat. Dan kita tahu juga nih, Bupati Banyuwangi seorang perempuan. Apa sih yang Bapak dan Ibu sering diskusikan terkait hal ini? Ya, ini sudah kelihatan ya.
kalau ibu ini juga salah satu Sri Kandi Banyuwangi yang saat ini dipercaya oleh rakyat Banyuwangi untuk memimpin Banyuwangi, dan saya adalah senopatinya atau patihnya. Oleh karena itu saya tahu persis bahwa ibu itu selalu bekerja keras, tidak mengenal lelah, siang malam untuk membangun komunikasi kepada kaum milenial, turunnya kaum wanita atau gender itu. Jadi jangan pernah takut menjadi wanita, bahwa wanita punya hak yang sama di dalam menduduki tempat-tempat yang strategis, dan pemerintahan juga bisa memberikan inspirasi dan keterangan-terangan bagaimana sebenarnya paham radikalisme yang harus memang kita jauhi. Dan ini terjadi pada ibu-ibu. Saya melihat dengan mata kepala saya secara langsung, dan inilah mungkin yang menginspirasi saya mau menjadi menjadi wakil bupatinya, karena memang dia semangat berjuang, dan saya juga dari desa juga harus membangun desa Notokudo seperti itu, berjuang untuk kesejahteraan rakyat. Iya, karena perempuan juga memiliki hak yang sama. Betul, perempuan memiliki hak yang sama, sehingga nyatanya di sini juga secara profesional ibu ini kalau mungkin nanti dalam penataan birokrasi, siapapun juga kalau perempuan kalau memang itu mampu untuk mengemban amanah dan memperjuangkan Banyuwangi lebih maju, saya pikir juga punya hak yang sama untuk kita jadikan kepala dinas dan sebagainya. Ibu sudah komitmen seperti itu dengan saya, sehingga inilah yang mungkin tidak ada perbedaan di Banyuwangi ini antara wanita dan laki-laki punya kesempatan yang sama dalam segala apapun. Iya, dan kita juga pernah punya presiden seorang wanita. Nah, Ibu Megawati Soekarno Putri yang ke-7 itu ibu saya itu, Bu. Oh iya. Iya. Dari partai yang sama ya. Dan tentunya nih perempuan di luar sana harus semangat, harus berkembang, betul, karena betul. Status Banyuwangi. Perempuan dan laki-laki itu sama. Perempuan juga bisa jadi Betul, pemimpin. betul. Saya juga mau, Pak. Oh gitu ya. Doain Ya oke lah, Pak. makanya kalau ingin ya sering datang ke Banyuwangi. Pasti itu akan ada hal baru, potensi yang mungkin bisa diaktualisasi oleh Mbak untuk bagaimana menjadi seorang pemimpin perempuan seperti ibu-ibu Diandani Aswarana. Pak, gimana nih kasus COVID-19 di Banyuwangi sendiri? Ya, kemarin memang Banyuwangi juga sempat melandai, tapi sekarang naik dikit lah. Tapi kita juga kerjasama, gotong royong untuk menyelesaikan masalah COVID ini dengan kita melaksanakan berbagai kegiatan yang namanya vaksinasi. Dan vaksinasi ini juga dilakukan oleh berbagai kalangan, baik TNI, Polri, juga kemarin juga ada dari BAIS, dari perusahaan-perusahaan besar seperti BSI itu juga melaksanakan vaksinasi. Di samping pemerintah daerah juga tiap hari tidak pernah henti-hentinya untuk menyusur kampung dan desa dalam rangka bekerja sama dengan kepala desa, Bainim Baidres, siapa yang sudah vaksin, siapa yang belum, ini selalu dilaksanakan, termasuk di dunia pendidikan, termasuk SMP dan SMA. Jadi semua kalangan, dan alhamdulillah pada hari ini rakyat Banyuwangi sudah mulai sadar bahwa vaksin ini memang penting untuk menambah kekebalan tubuh kita, daya tahan tubuh kita di dalam rangka menghadapi serangan COVID-19 itu, Mbak. Karena tentunya pasti kita semua tuh sangat merindukan kembali ke kehidupan normal, betul, tanpa Mbak, harus menggunakan masker, hand sanitizer terus. Iya, teman-teman kita yang usaha warung dan sebagainya, mungkin hanya seni budaya, usaha sound system dan sebagainya, dengan adanya PPKM ini jelas dia tidak bisa mendapatkan penghasilan. Iya. Tapi bagaimanapun juga kita tetap mereka kita rangkul, kita ajak ngomong, kita diskusikan bahwa protokol kesehatan itu adalah nomor 1. Apapun yang kita lakukan, terutama masker, karena penyebaran COVID-19 ini 90% karena kita tidak memakai masker. Iya, benar gitu, sekali, Pak. Betul. Ya, semoga pandemi ini cepat berakhir ya. Semoga jadi kita pandemi. Festival-festival yang ada di Banyuwangi bisa diadakan kembali, dan bumi kembali sehat. Betul. Seluruh dunia kembali sembuh. Betul, Mbak. Terima kasih banyak ya Pak Sugira memberikan wejangan ya benar ya bahasa Jawanya Ya ya. paling tidak seperti wejangan atau apapun, yang jelas di Banyuwangi memang banyak potensi yang memang harus kita aktualisasikan ketika kita nanti pandemi sudah pulih, sehingga Banyuwangi jangan hanya bekerja tapi ibu itu sudah bilang kita harus melompat setelah ini. Artinya harus melompat baik pertumbuhan ekonomi, kerjanya dan sebagainya, kerja keras bersama-sama untuk mensejahterakan masyarakat Banyuwangi, tentu yang harus mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Ya, amin.
Keren. Mungkin Pak tadi boleh diulang slogannya ke Sobat Damai itu. Iya, Sobat slogannya Banyuwangi apa? jadi Banyuwangi punya slogan, siapa datang ke Banyuwangi, dia pasti akan kembali. Nah, kalau gitu. Banyuwangi Jaya, slogannya siapa datang ke Banyuwangi, pasti ingin kembali. Oh gitu ya. Gitu, Nah, oke. Nah, ya. sekarang giliran saya ya. Nanti kalau iya. misalnya saya bilang salam Indonesia, salam damai, Bapak bilangnya salam Indonesia Satria. Kita Oh bersama-sama gitu ya. ya, siap. Ya Sobat Damai, terima kasih nih sudah menyaksikan podcast Cafe Toleransi spesial di Banyuwangi. Dan saya ngobrol langsung sama Wakil Bupati Banyuwangi. Saya Fiona, terima kasih Pak Sugira. Salam damai, salam Indonesia Satria.